Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Absari Ningtyas dengan NIM H5401221024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan uji stasionaritas data pada mata kuliah Ekonometrika lanjutan. Baik, langsung saja untuk bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan apa itu stasionaritas data? Jadi yang dimaksud dengan stasionaritas data yaitu ketika kondisi mean, varians, dan autokorelasi data time series itu tetap konstan di sepanjang waktu. Data stasioner itu penting untuk analisis dan juga peramalan yang akurat. Kemudian untuk menguji stasionaritas data itu dapat digunakan augmented Dickey Fuller atau ADV test atau bisa juga menggunakan analisis grafik. Namun ketika datanya tidak stasioner, bisa dilakukan transformasi seperti differencing atau log transform. Kemudian, siapa yang menggunakan stasionaritas ini? Jadi, stasionaritas ini bisa digunakan oleh analis data, ekonom, dan juga ilmuwan data dalam pemodelan deret waktu, seperti peramalan ekonomi, keuangan, dan cuaca. Kemudian, model seperti A5 juga membutuhkan data stasioner agar hasil prediksinya lebih akurat, seperti itu. Kemudian, di mana biasanya stasionaritas ini digunakan? Jadi, stasionaritas ini biasanya digunakan dalam analisis data time series di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, keuangan, dan sains. Contohnya adalah dalam peramalan harga saham, inflasi, permintaan energi, serta analisis iklim dan juga cuaca. Kemudian, kapan stasionaritas data ini diperiksa? Jadi stasionaritas data diperiksa sebelum melakukan analisis atau pemodelan time series, terutama saat menggunakan model seperti ARIMA. Dan pemeriksaan ini dilakukan setelah mengumpulkan data untuk memastikan pola statistiknya tetap stabil, sehingga hasil prediksinya akan lebih akurat dan valid. Selanjutnya, yaitu mengapa data stasionaritas itu penting. Jadi data stasioner itu penting. Dengan datanya stasioner itu dapat memastikan bahwa model time series dapat bekerja dengan baik dan juga menghasilkan prediksi yang akurat. Contohnya seperti model ARIMA. Dia memerlukan data stasioner agar hubungan antar variabelnya itu tetap konsisten sehingga akan terhindar dari yang namanya data yang bias serta meningkatkan keandalan hasil analisis. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara menentukan dan juga mencapai stasionaritas data. Jadi, untuk bisa menentukan stasionaritas itu, kita dapat melihat grafik time series atau dengan menggunakan uji statistik seperti ADV test dan juga KPSS test untuk dapat memastikan bahwa datanya itu tidak memiliki tren atau perubahan varians. Kemudian untuk dapat mencapai stasionaritas itu, kita melihat dulu, misalkan datanya itu tidak stasioner, ternyata misalkan datanya tidak stasioner nih, maka kita bisa melakukan differencing untuk menghilangkan trennya atau bisa melakukan transformasi log untuk menstabilkan variance atau detrending dengan regresi. Seperti itu materi untuk uji stasionaritas. Untuk selanjutnya saya akan langsung mempraktikkan bagaimana melakukan uji stasionaritas menggunakan aplikasi Stata yang telah saya dapatkan sebelumnya, yaitu data BI Rate pada tahun 2013 sampai tahun 2024 dengan datanya adalah bulanan. Nah, di sini untuk masukin datanya ke Stata, pertama kita copy dulu semua tabelnya sampai data paling terakhir yaitu 2024 M12 atau Desember 2024. Nah, sampai semuanya tercopy. Setelah itu, nah ini udah semua, kita salin. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Stata. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi Stata sebagai aplikasi untuk uji stasioner data yang aku punya. Nah, di sini kita masukin datanya itu ke dalam data editor. Tinggal di CTRL V, kemudian di sini pilih variable name. Oke, di sini datanya udah muncul dan ini aman ya datanya karena nggak string datanya. Jadi bisa kita lanjutkan ke
step berikutnya. Oke, sekarang masuk lagi ke aplikasi Statanya lagi. Nah, di sini kita eh, ketik generate, generate spasi new time sama dengan spasi TM buka kurung. Nah, karena data yang kita pakai itu adalah data 2013 bulan pertama, jadi masukinnya adalah 2013 M1. Kemudian tutup kurung plus underscore N min 1. Nah, ini tuh sebenarnya rumus dari emang dari sananya ya emang kayak gini gitu. Buat nentuin si stasionaritas pada aplikasi Stata gitu. Jadi generate sama dengan new time generate spasi new time sama dengan spasi TM buka kurung 2013 M1 atau tahun yang pertama kali kita ambil tutup kurung plus underscore N min 1. Setelah itu kita klik enter. Nah, terus kita klik lagi di sini, ketik lagi format, new time persen PM, terus enter. Terus kita klik lagi TSEET reset itu, terus new time, terus enter. Nah, di sini udah jelas ya time variabelnya yaitu dari tahun 2013 M1 atau bulan pertama sampai 2024 M12 dengan deltanya adalah 1 bulan. Nah, dari sini kita eh apa ya harus ngelihat juga gitu secara grafik apakah dia udah menunjukkan stasioner atau belum. Caranya adalah dengan eh, pilih ini grafik, kemudian pilih yang time series graph, pilih yang line plots. Nah, di sini kita klik yang create, kemudian di sini di variables, di variabelnya pilih yang biirit karena kita mau ngecek yang biiritnya. Kemudian set, ya di sini ada plot 1, kemudian oke. Nah, kita tunggu sebentar sampai grafiknya muncul. Nah, jika dilihat dari grafik ini terlihat bahwa ini menunjukkan adanya eh, apa ya sedikit kemungkinan untuk data ini stasioner karena kenapa di sini ada grafik yang menjulang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang lain dan dia itu berada jauh dari rata-rata si titiknya ini makanya bisa dikatakan bahwa data ini tidak stasioner sehingga bagaimana cara untuk menentukan dia merubah dia bisa menjadi data yang stasioner itu dengan eh kita lihat juga di sini nggak hanya cukup dari grafiknya aja, tapi kita lihat juga dari si eh ini korelogramnya. Jadi tadi pilih menu yang sama, graphics, kemudian time series graph, kemudian pilih yang korelogram. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini variabelnya pilih yang BI-rate juga. Klik OK. Kita tunggu. Nah, jika dilihat dari grafiknya ini juga sama ya. Dia itu keluar dari si apa ya? Data-data yang lain ini. Jadi dia ada di luar nih. Bagian sini tuh dia ada di bagian luar sehingga dia menunjukkan bahwa datanya tidak stasioner seperti itu. Sehingga untuk membuat jadi stasioner ada dua cara. Ada yang uji non formal dan juga ada uji formal seperti itu. Nah, pertama, kita di sini untuk mengubahnya jadi data yang stasioner itu dengan uji defuller. Sini kita ketik defuller, BI rate, kemudian enter. Nah, ini jika kita lihat di sini ya, tes statistiknya itu dia lebih besar dibandingkan dengan interpolate decay Fuller 1% critical value, 5% critical value, dan juga 10% critical value. Sehingga dia
menunjukkan bahwa datanya tidak stasioner, dan jika dilihat dari p-value-nya juga dia lebih dari 0,05, dan itu menunjukkan bahwa datanya tidak stasioner. Kemudian kita ketik lagi di sini generate dbi rate sama dengan d.brate. Nah, setelah ini kita enter. Nah, di sini ada keterangan satu missing value generate atau one missing value generate. Nah, kita lihat di sini datanya. Ternyata ada data yang hilang di sini, yang di 2013 M1. Dia belum ada datanya. Gimana caranya kita munculkan data di sini di 2013 M1? Yaitu dengan kita kembali lagi di komen, kita ketik replace spasi dbi rate sama dengan 0 if spasi dbi rate sama dengan 2 kali titik. Nah, setelah ini kita enter. Nah, di sini muncul ya, ada keterangan one real change made. Dan kita balik lagi ke data yang tadi. Nah, ini datanya udah muncul, yaitu 0 untuk DBI rate di tahun 2013 M1. Nah, sehingga dengan uh, seperti ini gitu ya, kita bisa uji lagi dengan ngetik di komen, yaitu the fuller DB rate. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini ada perubahan, terlihat ada perubahan dari tes statistiknya. Dia sekarang ini lebih kecil dibandingkan dengan uh, interpolate decay Fuller 1% critical value, 5% dan juga 10% critical value. Dan jika dilihat dari p-value-nya juga dia sudah lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Jadi, dengan ini dapat disimpulkan bahwa data yang kita masukkan tadi, yaitu data BI rate pada tahun 2013 sampai tahun 2024, sudah stasioner dengan first difference, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.